Shalom, shalom, haleluya. Sahabat RTL di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fasilitas yang diterima oleh sang ratu atau perempuan yang baru habis melahirkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12, tentang seorang perempuan yang sedang sakit bersalin mau melahirkan, dan seekor naga yang berkepala 7 dan bertanduk 10 yang sedang menanti-nantikan seorang perempuan ini akan melahirkan. Kita akan membahas tentang fasilitas yang diterima oleh perempuan ini setelah dia habis melahirkan. Ketika gereja Tuhan itu mengalami pengangkatan, Alkitab katakan bahwa dia dibawa lari ke takhta Elohim. Naga itu menyerang dan memburu anak laki-laki itu, tetapi naga itu mendapat hambatan yang besar. Dia dihadang oleh pasukan malaikat. Mikael dan malaikat-malaikat ini menghadang sang naga itu untuk di mana sang naga itu mengejar anak laki-laki yang barusan dilahirkan itu. Dia mengejar sampai ke takhta Elohim, tetapi malaikat Mikael dan malaikat-malaikat lainnya mencegah dia. Ada satu peperangan yang besar di sorga. Area peperangan yang ada di sorga itu tentunya adalah pelataran bagian luar, ya, karena hanya sampai di situ saja iblis itu bisa masuk, ya, karena sampai di situ saja tempat iblis itu sampai dia dicampakkan ke bumi. Itu adalah tempatnya dia, di mana dia menuduh umat Tuhan siang dan malam di hadapan takhta Elohim. Tetapi ketika dia memburu anak laki-laki yang baru saja dilahirkan itu, dia dihadang di pelataran itu di sorga. Dia dihadang oleh malaikat Mikael dan pasukan malaikat-malaikat lainnya menghadang naga itu. Kemudian terjadi satu peperangan yang luar biasa. Karena sang naga ini pun dia dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kita tahu bahwa sang naga ini atau si ular tua ini juga adalah seorang malaikat, dan dia juga adalah seorang tokoh ketika dia belum jatuh di dalam dosa. Sehingga dia memiliki pasukan, dia memiliki pengikut yang loyal terhadap dia. Sehingga ketika dia berperang melawan malaikat dan pasukannya, terjadi satu pertempuran yang hebat, yang luar biasa, di mana ular naga itu dan pasukannya sempat menyeret dan menjatuhkan sepertiga bintang di langit, yang sebenarnya ini juga adalah malaikat-malaikat. Tetapi pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Mikael, dan ular naga ini dan malaikat-malaikatnya mengalami suatu kekalahan yang fatal, kekalahan yang besar, sehingga mereka itu dicampakkan ke bumi, mereka dilemparkan ke bumi. Si ular naga itu dan malaikat-malaikat itu dicampakkan ke bumi. Mereka itu dilucuti, diturunkan daripada kekuasaannya. Mereka tidak mendapatkan tempat lagi di sorga, karena mereka telah mengalami satu kekalahan yang fatal. Dan Alkitab melukiskan bahwa ketika dia mengalami kekalahan melawan Mikael, dia terluka parah, ya, dia sekarat, ya. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 kita melihat bahwa dia sekarat, dia terluka parah. Dan Alkitab katakan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ini adalah kekalahan yang fatal, yang luar biasa, yang dialami oleh si ular tua ini, yaitu iblis. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan saat itu juga dia sudah tidak mendapatkan tempat lagi di sorga, di mana biasa dia ada di sana dan menuduh semua anak-anak Tuhan di hadapan Elohim. Alkitab katakan bahwa di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa perempuan itu lari di padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Elohim, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, kalau kita melihat lebih jelas lagi bahwa bagaimana cara Tuhan meluputkan perempuan ini ke padang gurun, dan ternyata di sana telah disediakan suatu tempat baginya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi,
ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi ketika dia sadar dia telah dilemparkan ke bawah, ke bumi, dia tidak dapat membunuh anak itu, dia tidak dapat mengalahkan anak yang baru dilahirkan itu, karena dia dihadang oleh Mikael, ya, karena dia dihadang oleh malaikat Mikael dan malaikat-malaikatnya, dan dia dikalahkan, dia terluka parah, dia dicampakkan ke bumi. Ketika dia sadar dari pingsannya, dia memburu perempuan itu. Tetapi ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dari beberapa ayat yang barusan kita baca tadi, bahwa di mana ketika Elohim meluputkan perempuan ini, yang pertama yaitu di mana jauh-jauh hari ternyata Elohim telah menyediakan satu tempat bagi dia di padang gurun yang istimewa, yang luar biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara dia diluputkan, bagaimana cara dia melarikan diri ke padang gurun ketika mendapat serangan daripada naga itu. Alkitab katakan dia diberikan kedua sayap burung nasar dan dia terbang ke padang gurun, ya. Yang ketiga, ternyata ketika dia berada di sana sudah disiapkan makanan bagi dia untuk dia dipelihara selama 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun, atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi inilah fasilitas yang diterima oleh perempuan yang barusan melahirkan ini, adalah setara, adalah sama dan setara dengan gereja Tuhan ketika dia mengalami rapture, ya, ketika dia mengalami pengangkatan, yaitu dimana dia benar-benar diluputkan, dia tanpa terluka sama sekali, dia diluputkan. Bahkan Alkitab katakan bahwa bumi datang menolongnya dan menelan air yang disemburkan ular naga itu kepada perempuan ini, sehingga perempuan ini terluput dari bahaya dan tidak terluka sama sekali perempuan ini, ya, dan tidak terluka sama sekali tubuh daripada perempuan ini. Ini fasilitas yang tidak biasa, yang diterima, fasilitas yang sangat istimewa, yang sangat eksklusif, diterima seorang perempuan baru habis melahirkan ini, sehingga dia terluput dari bara bahaya, daripada serangan daripada iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini jelas-jelas bukan gereja Tuhan yang tertinggal. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini, ayat yang ke-17 dikatakan bahwa maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Elohim dan memiliki kesaksian Yesua. Jadi ketika naga itu menyerang anak laki-laki yang barusan dilahirkan itu, dia tidak dapat membunuh dia tidak dapat membunuh bayi itu karena dicegah oleh Mikael. Dia berperang, dia melawan Mikael dan dia dikalahkan, dia dicampakkan ke bumi. Dan ketika dia sadar, dia menyerang perempuan yang barusan melahirkan itu, tetapi perempuan itu lari ke padang gurun dengan kedua sayap burung nasar yang ada. Dia dibawa lari ke padang gurun dan dia di sana dipelihara. Dan si ular tua ini, si naga ini, dia tidak putus asa, dia menyerang keturunannya yang lain yang memiliki hukum-hukum Elohim dan yang memiliki kesaksian Yesua. Nah, inilah yang disebut dengan gereja Tuhan yang tertinggal. Jadi gereja Tuhan yang tertinggal itu adalah mereka yang memiliki kesaksian Yesua dan mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim. Dua kelompok besar yang masuk kriteria sebagai gereja Tuhan, yaitu adalah, yang pertama adalah mereka yang memiliki kesaksian Yesua, yaitu gereja Tuhan, atau orang-orang goyim, orang-orang di luar daripada orang Israel yang percaya kepada Yesua sebagai juru selamat. Mereka ditebus dengan darah Yesua sehingga mereka memiliki kesaksian, ya. Jadi orang-orang yang memiliki kesaksian Yesua adalah orang-orang yang ditebus, yang telah ditebus oleh darah Yesua. Untuk lebih tegasnya kita melihat siapakah gerangan mereka ini yang memiliki kesaksian Elohim. Di dalam ayat yang ke-10 dan seterusnya dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Elohim kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Elohim kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan
kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihinya, mereka sampai ke dalam maut. Jadi inilah orang-orang yang membuat iblis itu, yang membuat si ular tua itu tambah parah ya. Tambah parah karena ketika dia dikalahkan oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya, ia dicampakkan ke bumi dan dia menyerang perempuan yang baru melahirkan itu juga tidak dapat dia kalahkan, dan dia pergi menyerang keturunannya yang lain yang memiliki kesaksian daripada Yesua dan memiliki hukum-hukum Elohim, dan mereka juga mengalahkan dia ya. Dan mereka juga mengalahkan dia, mengalahkan si ular tua itu. Oleh siapa? Ya, yaitu oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Ya. Itu sebabnya orang-orang yang tertinggal itu atau gereja Tuhan yang tertinggal itu tidak akan disingkirkan, tetapi mereka mengalami kematian. Dan kesaksian mereka itulah, kematian mereka itulah sebagai martir, sebagai syahid. Mereka mengorbankan nyawa mereka. Alkitab katakan bahwa mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan akhirnya dengan kematian mereka, gereja-gereja yang tertinggal itu, mereka mengalahkan si ular tua atau naga itu. Karena mereka akhirnya mengalami mati syahid. Dan mereka adalah merupakan senjata pamungkas untuk mengalahkan si naga ular tua itu. Karena dikatakan bahwa dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi memang sangat diperlukan juga orang-orang yang tertinggal itu, di mana mereka mempertaruhkan nyawa mereka di dalam peperangan itu. Mereka bertempur dengan naga itu, mereka berperang dengan naga itu, di mana mereka harus mempertahankan iman mereka ketika mereka disiksa, ketika mereka dibunuh dengan pedang. Itu cara mereka melawan iblis ya. Dan dengan kematian mereka akhirnya mereka juga dikatakan mengalami kemenangan. Mereka menang terhadap naga ini karena mereka berhasil mempertahankan iman mereka. Ada kesaksian dalam hidup mereka bahwa mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Mereka menyerahkan nyawa mereka, mereka wakafkan nyawa mereka, dan mereka mati syahid ya, oleh darah anak domba. Inilah yang dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, di mana ketika naga itu menyerang keturunannya yang lain yang memiliki hukum-hukum Elohim dan yang memiliki kesaksian Yesua. Jadi kita sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-10 dan seterusnya, dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki kesaksian Yesua adalah gereja Tuhan yang tertinggal, dan mereka mempertaruhkan nyawa mereka, dan mereka bertahan sampai mati. Mereka bertahan sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak menyangkal Yesua, mereka tetap beriman kepada Yesua, sehingga membuat si ular naga itu dia sangat terluka parah ya. Terutama dia terluka secara batin. Nah saudara, jadi Wahyu pasal yang ke-12 ini sudah menegaskan kepada kita bahwa gereja Tuhan yang tertinggal mereka mengalami kematian, dan yang sempat ditawan mereka juga mati ya, tetapi mereka mengalami penganiayaan dulu, mereka disiksa, lalu mereka mengembuskan napas yang terakhir, dan mereka tetap tidak murtad, mereka mempertahankan nama Tuhan. Jadi ini sudah jelas bahwa gereja Tuhan yang tertinggal itu adalah gereja Tuhan yang akan mengalami mati syahid. Itu sebabnya dilukiskan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 tentang kumpulan orang banyak itu, dilukiskan bahwa kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi ada sekumpulan orang yang banyak itu adalah orang-orang yang telah mati syahid, orang-orang yang telah martir pada saat
kesusahan besar. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Nah, tentunya ketika mereka mengalami kematian itu, mereka mengalami kebangkitan. Ya, mereka keluar dari kesusahan besar itu, mereka mengalami kebangkitan. Ya, mereka mendapatkan tubuh yang baru, sama seperti tubuh yang dikenakan oleh orang-orang yang diangkat, dikenakan oleh orang-orang yang mati di dalam Kristus, yang dibangkitkan dan diubahkan, kemudian mengikuti pengangkatan. Nah, orang-orang yang mati di dalam penganiayaan, di dalam kesusahan besar itu juga, ketika mereka mati, mereka mendapatkan kebangkitan mereka, dan mereka dibangkitkan, ya. Dan Alkitab katakan bahwa mereka telah disucikan karena jubah mereka telah dibasuh di dalam darah anak domba. Jadi orang-orang yang keluar dari kesusahan besar itu mendapatkan kebangkitan, mendapatkan tubuh kebangkitan di dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak mengikuti prosesi pernikahan. Nah, orang-orang yang keluar dari kesusahan besar ini, di awal pemerintahan Hamasya kita temukan di sana juga mereka ada di sana. Mari kita melihat. Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Dikatakan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesua dan karena firman Elohim, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Untuk masa 1000 tahun. Jadi sejumlah besar orang yang keluar dari kesusahan besar ini, Alkitab katakan bahwa mereka ikut memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mati syahid ketika awal pemerintahan Antikris itu. Ketika Antikris itu belum dilantik, dan mereka itu memasuki masa kesusahan besar, mereka dikejar-kejar, yang mati oleh pedang, dan yang lain ditawan, dan akhirnya juga mati, karena mereka tetap mempertahankan nama Tuhan. Mereka tidak menerima tanda di dahi mereka, dan di tangan mereka, dengan tanda Antikris itu, dan mereka tidak menyembah patung binatang itu. Dan Alkitab katakan mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka hidup kembali dan ikut memerintah sebagai raja. Jadi sejumlah besar orang yang keluar dari kesusahan besar itu, mereka juga akan ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, dalam kerajaan 1000 tahun Hamasya. Tetapi mereka tidak ikut pengangkatan seperti yang dialami mereka yang diubahkan dan mereka yang dibangkitkan pada saat pengangkatan itu terjadi. Jadi orang-orang yang mati dan keluar dari kesusahan besar itu tidak tergolong sebagai mempelai Hamasya. Orang yang masuk ke dalam masa 1000 tahun itu yang pertama mereka yang menjadi pengantin atau pengantin Kristus, dan yang kedua adalah sebagian besar orang, ya. Yang kedua adalah sebagian besar orang-orang pilihan Tuhan sejak dari zaman Adam sampai pada masa kematian daripada Kristus, ya. Itu semua bersama-sama dengan Henokh. Mereka akan datang di awan-awan. Ada beribu-ribu orang kudus itu. Yang pertama adalah pengantin, yang kedua adalah para sahabat-sahabat daripada Yesua, nabi-nabi dan orang-orang pilihan Tuhan, dan yang ketiga adalah orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus yang diselamatkan sejak Adam sampai kedatangan Yesua pada kali yang pertama itu. Dan yang keempat adalah mereka yang keluar daripada kesusahan besar itu, mereka yang mati syahid. Yang kelima itu ada satu kelompok lagi yang akan mengisi kerajaan 1000 tahun Hamasya itu. Kelompok yang kelima ini adalah kelompok yang hidup secara jasmania, ya. Mari kita melihat bahwa perempuan yang disingkirkan di padang gurun itu sebenarnya tidak lain adalah mereka yang akan hidup secara jasmani. Mereka diberikan kedua sayap burung nasar dan mereka diterbangkan ke padang gurun, dan ternyata di padang gurun itu sudah disediakan satu tempat yang istimewa mereka, dan di sana pun mereka dipelihara selama 1260 hari lamanya.
mereka diberi makan di sana. Jadi di sini sebetulnya secara tegas dan jelas Alkitab mau menjelaskan kepada kita bahwa inilah orang-orang yang akan melanjutkan kehidupan jasmani pada kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena mereka ini ketika disingkirkan, pertama kalau kita melihat ketika menjelang pemerintahan antikris, ketika menjelang pelantikan daripada antikris itu, semua orang sudah diberikan tanda. Yang bukan milik Tuhan, yang bukan milik Elohim itu sudah diberikan tanda 666, dan yang merupakan milik Elohim juga sudah diberikan tanda di dahi mereka, yaitu tanda nama Bapa mereka. Sehingga orang-orang yang tidak mendapatkan tanda, baik daripada tanda nama Bapa itu maupun tanda dari antikris, yang menolak tanda daripada antikris, mereka tidak diberi tanda, dan mereka akan menentukan nasib mereka sendiri, apakah mereka di pihak Tuhan atau di pihak daripada antikris. Karena mereka tidak diberikan tanda, maka mereka itu menjadi satu rebutan daripada dua kelompok ini. Dan kita melihat banyak sekali yang mempertahankan nama Tuhan, dan akhirnya mereka itu mati syahid. Dan akhirnya mereka, Alkitab katakan sekalipun mereka tidak menerima tanda yang diberikan oleh antikris itu, tapi mereka akhirnya berpihak juga kepada Tuhan. Itu sebabnya penghargaan yang terbesar atas hidup mereka. Mereka ikut memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, Alkitab berkata bahwa perempuan yang disingkirkan ke padang gurun itu adalah orang-orang Israel, 12 suku di antara orang-orang Israel yang berjumlah 144.000 orang. Tuhan sudah persiapkan untuk keluputan, untuk penyingkiran di padang gurun. Jadi jumlah mereka itu adalah 144 orang banyaknya. Tuhan ingin menggenapi janji Tuhan kepada bangsa Israel, karena janji Tuhan itu kepada bangsa Israel itu sampai kepada kerajaan 1000 tahun. Kita katakan bahwa Tuhan berkata bahwa ada tempat yang lain lagi selain daripada Kanaan itu, masih tersedia satu tempat bagi mereka. Saudara, kita melihat ada satu persamaan yang terjadi di sini, di mana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan akhirnya ketika mereka di padang gurun, mereka berhadapan dengan lautan luas di samping kiri dan kanan mereka, padang gurun yang gersang, yang berbahaya, dan di belakang mereka ada pasukan Firaun. Jadi mereka mau kemanapun mereka sudah sangat terjepit, mereka tidak dapat lolos sama sekali. Kenapa? Karena mereka bukan pasukan yang seperti Firaun. Mereka terdiri dari keluarga-keluarga, ada anak-anak kecil, ada ternak-ternak, sehingga perjalanan mereka itu sebenarnya step by step, langkah demi langkah. Mereka tidak bisa berjalan begitu cepat, bahaya menanti mereka. Tetapi Alkitab katakan bahwa ketika Musa mengulurkan tongkatnya, dan ketika Musa memukulkan tongkatnya di laut, maka laut itu terbelah dua, dan bangsa Israel ini dapat menyeberang, dapat melintasi laut itu tanpa tenggelam sedikit pun. Mereka diluputkan, semua mereka diselamatkan, diseberangkan. Akhirnya mereka keluar dari lautan itu dengan selamat, tanpa ada korban satupun. Akhirnya berkata mereka semua diselamatkan. Dan ketika tentara Firaun ini mengejar mereka, dan ketika tentara ini sudah berada di tengah lautan, maka Musa mengangkat tongkatnya, dan lautan itu menyatu kembali dan menelan Firaun dan tentara-tentaranya. Nah, saudara, kalau kita melihat ada satu kemiripan yang terjadi, di mana ketika naga itu menyerang perempuan yang dilarikan ini, Alkitab katakan bahwa dia menyemburkan air sebesar sungai, dan bumi datang menolong perempuan ini, sehingga perempuan ini terluput daripada air yang disemburkan oleh naga itu. Dan Alkitab katakan bahwa perempuan yang baru melahirkan itu akan dipelihara selama 3,5 tahun di padang gurun itu. Dan ini juga pernah terjadi ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Selama 40 hari perjalanan lamanya mereka berjalan di padang gurun, mereka dipelihara Tuhan dengan mana yang turun dari sorga dan dengan burung puyuh, sehingga mereka dipelihara selama di padang gurun itu selama 40 tahun lamanya.
Ini ada kemiripan di mana sama-sama mereka dipelihara di padang gurun, dan yang terakhir ini pun adalah bangsa Israel. Dikatakan bahwa 70 sahabat itu ditetapkan untuk bangsa Israel. Dan ini benar-benar Tuhan genapi janjinya bahwa setengah sahabat terakhir daripada 70 sahabat itu benar-benar juga untuk bangsa Israel. Karena Tuhan menyisahkan 144.000 orang untuk menjalani satu kehidupan jasmani pada kerajaan 1000 tahun ketika Yesua memerintah atas dunia ini. Nah, saudara, fasilitas yang diterima oleh 144.000 orang bangsa Israel ini hampir sama kualitasnya dengan fasilitas yang diterima oleh anak-anak Tuhan yang mengalami pengangkatan. Jadi orang-orang yang disingkirkan itu tidaklah mungkin adalah mereka yang tertinggal, karena orang-orang yang tertinggal itu, gereja Tuhan yang tertinggal itu sebenarnya adalah 5 gadis yang bodoh, yang tidak mau begitu serius dengan imannya, yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga untuk keselamatan mereka ketika anugerah itu sudah ditutup, mereka harus mencelupkan jubah mereka ke dalam darah Yesua HaMasyiah, dan mereka akhirnya melakukan itu, dan mereka itu diselamatkan. Dan jumlah mereka Alkitab katakan sangat banyak, sejumlah besar. Jadi orang-orang yang tertinggal itu lebih banyak jumlahnya daripada mereka yang diangkat oleh Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa sama-sama pada akhirnya juga diselamatkan. Kalau kita melihat kenapa sebagian besar daripada bangsa Israel ini tidak diselamatkan, justru mereka inilah sebagai pelaku, ya, mereka inilah sebagai pelaku dan pengendali dunia ini, ya. Mereka bersama-sama dengan antikris, mereka bersama-sama dengan anti HaMasyiah menjalankan pemerintahan yang ada pada zaman kerajaan anti HaMasyiah ini atau antikris. Mereka mendirikan pusat penyembahan, mereka mendirikan tabernakel itu, ya. Mereka mendirikan tabernakel, bersamaan dengan itu juga mereka mendirikan penyembahan-penyembahan. Mereka mendirikan pusat penyembahan seluruh dunia yang berpusat di Israel. Ya, kalau kita melihat bahwa Israel itu disebut dengan Babel, ya. Israel juga itu disebut dengan Mesir. Di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ini dikatakan ayat yang ke-8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi Yerusalem itu akan dinajiskan, akan menjadi satu pusat penyembahan berhala terbesar di seluruh dunia. Dan Alkitab katakan bahwa Yerusalem itu akan menjadi seperti Sodom, dan Mesir, ya. Kenapa Yerusalem itu disebut sebagai Sodom dan Mesir? Karena di sana sebagai pusat daripada segala macam dosa ada di sana, ya. Mesir itu mewakili daripada berhala-berhala, karena kita melihat dari Mesirlah bangsa Israel itu akhirnya jatuh di dalam dosa-dosa berhala, di dalam dosa berhala-berhala mereka, karena mereka itu tidak bisa move on daripada penyembahan-penyembahan berhala di Mesir. Dan kenapa pula disebut sebagai Sodom? Karena kita melihat bahwa zaman kerajaan anti HaMasyiah itu, kita melihat di sanalah kita melihat bahwa dosa Sodom itu akan mencapai puncaknya. Dosa Sodom itu akan mencapai titik tertinggi, akan mencapai klimaksnya, ya. Jadi dosa Sodom itu akan mencapai puncaknya, akan mencapai klimaksnya pada zaman masa antikristus itu, ya. LGBT itu akan merajalela dengan luar biasa pada zaman anti HaMasyiah. Kalau hari-hari ini kita melihat LGBT itu dihambat, ya, dihalang-halangi, nanti pada masa anti HaMasyiah itu kita melihat bahwa benar-benar orang-orang LGBT ini akan sangat menguasai dunia, ya. Dan mereka jadikan Yerusalem itu sebagai pusat daripada aktivitas LGBT seluruh dunia, sehingga Yerusalem itu juga disebut sebagai Sodom, disebut sebagai Mesir, ya, secara rohani, dan secara jasmani dijuluki sebagai Babel, ya. Dan di sana ada pelacur yang melacurkan diri mereka. Lihat bahwa pada masa anti HaMasyiah itu benar-benar dosa itu memuncak, dan dosa itu mencapai
mencapai titik kejenuhannya, sehingga pada masa antikris itu adalah juga merupakan puncak daripada hukuman Tuhan, di mana Tuhan menjatuhkan hukuman atas dunia ini. Jadi semuanya ada punishment, semuanya ada upah ya. Apa yang mereka tabur mereka akan menuai, dan pada masa itulah kita melihat bahwa Tuhan menghakimi dunia ini, Tuhan menghukum dunia ini dengan mengerikan sekali ya, di mana tidak ada kematian selama 5 bulan, dan 30 hari terakhir pada masa anti Hamasya itu ada 7 cawan. 30 hari terakhir pada masa antikris itu kita melihat ada 7 cawan murka Tuhan dicurahkan atas dunia ini. Ini sangat mengerikan. Jadi masa 3,5 tahun itu adalah masa hukuman Tuhan, masa penghakiman Tuhan atas dunia ini. Tetapi orang-orang yang percaya sudah diselamatkan, sudah diluputkan. Mereka yang mempertahankan imannya di dalam masa kesusahan besar, diselamatkan sebagian besar orang. Dan yang disingkirkan itu adalah 144.000 orang dari suku bangsa Israel. Dan saat itu pula lah Tuhan menggenapi nubuatannya, Tuhan menggenapi janjinya, di mana karena ketegaran bangsa Israel maka bangsa-bangsa itu diselamatkan. Tetapi Tuhan tidak melupakan bangsa Israel pada awal atau sebelum masa pemerintahan anti Hamasya itu, ketika terjadi kepemilikan antara kedua kelompok ini, di mana kepemilikan itu diberikan masing-masing mendapatkan tanda, dan mereka yang tidak diberi tanda mereka yang tidak diberi tanda dibunuh, dan mereka mengalami mati syahid. Tetapi yang pada akhirnya menerima tanda, mereka adalah orang-orang yang sudah murtad. Dan orang-orang yang mendapatkan fasilitas yang luar biasa ini adalah orang-orang Israel yang jumlahnya 144.000 orang, karena mereka akan tetap hidup secara jasmani ya. Karena mereka akan tetap hidup secara jasmani, di mana mereka dipelihara di padang gurun itu selama 1260 hari atau 3,5 tahun lamanya. Mereka diberi makan di padang gurun itu. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ini, ayat yang pertama dikatakan bahwa dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Jadi mereka berada di Sion, berdiri di Sion bersama-sama dengan Yesua ya. 144.000 orang ini mereka berdiri di Sion bersama-sama dengan Yesua, sang anak domba itu. Mereka itu ada bersama-sama dengan pengantin dan bersama-sama dengan anak domba di Sion, memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Akan ada acara pesta pernikahan ya. Setelah adanya pernikahan di udara, setelah adanya pertemuan di udara itu, di mana Yesua menjejakkan kaki di bukit Sion itu bersama-sama dengan 144.000 orang bangsa Israel, dan beribu-ribu orang kudus itu juga datang di bukit Sion, dan sejumlah besar orang yang keluar daripada kesusahan besar itu semua berkumpul dan merayakan pesta pernikahan anak domba itu kurang lebih selama 45 hari sebelum memasuki masa 1000 tahun damai itu, sebelum memasuki 1000 tahun Hamasya itu ya. Akan ada waktu selama 45 hari, karena pernikahan itu terjadi kurang lebih 30 hari lamanya. Jadi ketika cawan murka itu dicurahkan ke atas bumi, sementara cawan dicurahkan di atas bumi, maka terjadi pernikahan anak domba itu. Jadi acara pernikahan itu sampai kepada acara perjamuan kawin itu lamanya selama 75 hari atau setengah jam, dan pernikahan itu terjadi kurang lebih 30 hari lamanya, dan dilanjutkan dengan 45 hari berikutnya, yaitu perkawinan anak domba ya. Jadi sebenarnya 1000 tahun itu adalah merupakan pestanya. Disebabnya dalam Daniel 12 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari lamanya. Itu mudah saja kita hitung, tapi nanti berikut dalam materi yang berikutnya akan saya jelaskan, yang berjumlah 1335 hari ya. Kiranya kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan,
dan juga mengerti kehendak Tuhan, apa yang merupakan kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup kita, dan kita mengerti rencana Tuhan, sehingga kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang benar-benar merancangkan, merencanakan, mengadakan persiapan yang sungguh-sungguh menjelang kedatangan Yesua pada kali yang kedua. Kiranya Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, haleluya.